Oke, masih bersama dengan Francis Feran. Di YouTube ketiga ini, saya memiliki bintang tamu yang seorang mantan atlet, mantan dan mantan preman. Ya, mari kita perkenalkan. Ini yang kita kenal sebagai Sin Chris. Ya. Kenapa dia disebut mantan preman? Ya kayak kalian bayanginnya namanya aja udah Chris, bro. Bener nggak ya? Bukan Chris Screen, tapi ini Sin Chris. Oke, Sin, kenalin diri lo. Halo, saya Sin, atau teman-teman sebenarnya tahunya Chrisin atau Sin. Saya adalah seorang gemolog dari My Gems Lab dan salah satu business owner juga dari My Gems Cutter, tempat pusat vesting center pertama di Indonesia. Dan kita juga punya tempat namanya My Silver khusus untuk jewelry batu perhiasan. Oh, kalau Di mana tuh kok? apa bukan termasuk salah satu bisnisnya? Bukan. Oh, bukan. Oh, berarti salah ya, dia kurang ajar ya pakai. Pokoknya nama mainnya My Gems Lab, My Gems Cutter, My Silver, sama My Jewelry. Oke. Kan. Oke, berarti nanti pengembangannya semua ke arah dunia permata dan jewelry ya. Jewelry, betul kok. Bagaimana nih di tahun berapa dan startnya dari gimana bisa menjadi seorang gemolog? Pertama sebenarnya jujur ya, kalau misalnya nanya, saya itu sebenarnya suka batu permata itu sekitar tahun 2010-an. Pertama kali saya benar-benar suka batu itu sebenarnya ada namanya Billy, staffnya Mas Nugroho dulu. Saya seneng banget sama batu. Awal-muawalnya, kok tertarik ya gitu ya, maksudnya kok ini orang gimana sih cara identifikasi batu, kok bisa tahu gitu ini batu jenis apa, segala macamnya, segala macam. Akhirnya nyari-nyari, sering buka juga forum-forum ya, kayak forum gemologi online, sering baca artikel Barbara segala macam. Akhirnya memutuskan, nggak lama saya disuruh ibarat kata ngambil PG aja yang gampang, professional gemologis awalnya. Saya ambil, lama-lama makin tertarik. Selanjutnya ketemu lagi tuh sama almarhum Mr. Jeffrey, sekarang IGL Bro Navet. Datang tuh beli batu yang aneh-aneh lah buat spesimen gitu, ibarat kata kok makin ditelik kok makin menarik gitu. Jadi passionnya sebenarnya malah bukan seneng lagi lihat batunya, tapi lebih seneng di tahun mulai 2015 tuh sering mulai foto-fotoin inclusion segala macam, lebih senengnya malah ke inklusi batu kok. Jadi lu seneng dunia di dalam batu permata. Di dalam batu permatanya. Ya, di mana kalian bisa ngelihat adanya jejak-jejak DNA-nya Earth, DNA-nya dari bumi, ya, sehingga bisa ngelihat keunikan-keunikan dari gambaran yang Tuhan buat di dalam permata ya. Iya, itu yang nggak bisa dipungkiri ya, kita ngomong ya. Setiap ciptaannya manusia itu kan selalu sama. Kita ngomong sintetiknya, misalnya kayak flux, ibarat kata mau di hydrothermal, mau itu di flux safir gitu. Ibarat kata mirip kayak gitu. Sedangkan kalau di natural, sometimes kita buat nemuin inklusi bentuk satu itu belum tentu seumur hidup kita bisa ngeliat sekali. Semua tidak ada yang sama. Semua nggak ada yang sama. Jadi itu yang membuat kamu tertarik untuk terus menerus belajar di dunia gemologi ya. Gemologi. Oke. Sekarang setelah pindah ke Rawabening, ya. Tadinya kan season shoot rame banget nih ya. Sempat rame kok di tahun 2015 itu, betul. Pada saat pindah ke Rawabening, peralatan apa aja yang ditambahin sama lu, Sin? Sebenarnya kalau peralatan itu kita kan emang di standar gemological equipment ya kok ya. Kita tetap sebenarnya pengen upgrade ya nanti ke depannya. Siapa tahu kita dapat rezeki, kita juga pengen punya FTIR ya ke depannya. Sekarang sih masih tetap pakai UV Esnir, cuman yang masih yang Kanada lah. UV Esnir juga udah cukup kan? Sebenarnya udah itu cukup udah bisa ngebimbing untuk menentukan origin kan itu kan. Cuman karena mungkin kurang update yang terbaru ini sekarang lebih enak jujur. Kalau yang kayak yang baru-baru ini seperti yang punya Magi itu segala macam lebih auto lah nyebutnya. Tapi kan sebenarnya itu kan basicnya semua alatnya sama kan. Sama, betul. Spektrometer kan intinya kan. Spektrometer. Jadi yang masalahnya harus kamu kumpulin adalah database-nya kan. Sampel database, betul. Cuman ya istilahnya yang satu masaknya masih pakai nanak nasi, ya dikukus dan segala macam, yang satu udah rice cooker gitu kan. Tapi intinya kan itu semua sama. Jadi ya My Game Lab ini setelah yang saya lihat dia memiliki peralatan gemologis yang cukup lengkap, dan
walaupun advance-nya itu masih yang bukan yang terbaik, tapi dia sudah memiliki beberapa alat advance. Nah, dan saya kenal Sil ini mungkin dari 10 tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 2015 ya. Benar, waktu Pada saat itu lu buka di season 2000 berapa? 2015 kayaknya waktu itu yang sering Koko datang ke season itu waktu Mampawir ya, waktu kayaknya 2016-an. Ya, 2016 tuh saya sering datang ke sana. Saya masih ngelihat dia periksa batu pakai polariskop. Dan itu saya masih ketawa sebenarnya, ya. Tapi makin lama, makin matang. Nah, akhirnya kita sering bertemu pada saat gue buka lab, jaga lab di Season City kan ya? Iya, betul. Jadi pada saat itu, kita berdua masing-masing jaga lab. Dia main game lab, saya Sky Lab, gitu. Nah, kenapa memutuskan bisa pindah ke Rawa Bening? Sebenarnya kita pas pandemi itu kan emang sudah semua itu mungkin semua bisnis ya, bukan cuman di dunia batu permata atau di lab aja, mungkin semua pas kena PPKM ya waktu itu bahasanya tuh, pembatasan semua itu, walaupun makin sepi, segala macam pengunjung hilang. Awal datang ke Rawa Bening itu ya ceritanya sedikit kompleks sih sebenarnya. Kita diajakin sebenarnya awalnya, terakhir punya visi dan misi yang berbeda. Akhirnya saya memutuskan, oh nggak cocok ini. Akhirnya karena mungkin juga ada trigger ya kok ya. Waktu itu dia ngomong sedikit nyakitin hati saya. Akhirnya, gua buktiin. Bahwa lu mampu gitu kan. Oh, berarti kamu lelaki yang cepat sakit hati ya? Oh, cepat sakit hati. Nggak boleh. Kalau saya ditantang itu ibarat kata makin jadi. Laki-laki itu harus mempunyai hati yang sebesar lapangan bola. Kenapa gitu kok? Jadi nggak boleh sakit hati, siapapun diterima. Kita nggak sakit hati. Ibarat kata cuman kita membuktikan. Iya, ngerti lah. Sin ini sama saya tuh kalau ngomong dia seriusnya 10%, 90%-nya kagak serius, tapi ya nggak masalah ya. Kenapa saya sebut dia mantan preman ya? Memang dulu tukang palak, liatin aja tangannya. Ya. Kagak kok emang. Ya, dia nongkrong di Rawa Bening malakin aja gitu. Malakin orang yang mau bikin sertifikat sama dia. Dulu kita juga mantan atlet 2019. Oh, mantan atlet ya waktu itu. Atlet tinju kan? Atlet sepeda. Oh, sepeda, bukan atlet tinju ya. Kata aja di sana tinju-tinjuin orang terus. Mana ada? Kita bukan preman kok, cuman tampilannya aja. Aslinya baik kok, kalau diajak ngobrol baik. Oh iya. Udah itu royal, sering bagi-bagi makanan. Sid, dalam perkembangan batu permata di Indonesia, apakah kamu banyak menemukan customer anak muda yang baru, yang dimana mungkin baru kuliah, lulus kuliah gitu, yang mereka membeli batu permata dan coba untuk mengecek di lab kamu? Ada, kalau nggak salah ada beberapa ya. Sebenarnya generasi baru ini sekarang ya, contohnya beberapa customer juga ya, maksudnya kok mereka malah jadi private jewelry. Ah, keren. Private jewelry. Ada contohnya teman saya, boleh disebutin nggak sih ibaratnya? Boleh, nggak masalah. Kalau di Semarang ada namanya teman saya, Miss saya itu Civeni sama Komarko, itu juga sering datang nge-lab ke tempat kita, sometimes bikin jewelry juga gitu. Jadi sebenarnya tektokan di dunia batu permata itu sebenarnya yang saya bingung itu kenapa sih, ibarat kata sebelumnya itu saya berpikir kenapa sih antara setiapnya kayaknya ada konflik of interest-nya gitu. Maksudnya sebenarnya menurut saya nggak ada gitu. Maksudnya contohnya lab ya kan berbenturan sama toko jewelry. Menurut saya sih enggak ya, selama kita maksudnya sebenarnya kan toko jewelry udah otomatis didukung oleh lab dong. Seharusnya, cuman kan paradigmanya dilihat orang itu kan sedikit tabu ya kok ya. Awalnya kayak saya buka cuttingan, ya kan? Itu pertama dicemooh orang kok. Ujung-ujungnya mereka juga ngating ke tempat saya. Kenapa? Karena kan kita bikin sesuatu hal yang tidak ada gitu sebelumnya. Kita ngikutin stylenya apa yang belum pernah dibawa ke sini. Sebenarnya di Bangkok pun yang make mesin Sterling gitu yang dari kayak Sri Lanka banyak gitu. Cuman kan emang generasi sekarang itu loh, kenapa kayak saya pengen buka cuttingan tuh awalnya kenapa sih kita itu selalu tertinggal gitu kok di sini.
Nah, sebenarnya kamu tuh bisa jadi salah satu pilot projectnya Indonesia ya. Nah, karena kenapa? Indonesia kenapa tidak bisa menjadi market atau menjadi pasar batu permata? Karena tidak didukung oleh productionnya. Nah, jadi dengan adanya cuttingan kamu, sebenarnya mungkin orang-orang bisa beli raft dari luar negeri atau dari Afrika atau dari Myanmar atau dari segala macam, bawa pulang untuk cutting di tempatnya Sin. Cuman ada satu masalah lagi guys, batu permata itu semuanya harus dipanasin atau minimal dimasak atau dicuci dan segala macam. Nah itulah yang di Indonesia kita masih belum punya kemampuan untuk seperti itu. Jadi batu dari alam tuh nggak bisa langsung digosok guys. Itu semua kita harus cuci dulu, kita bersihkan dulu, di mana karang-karangnya dihilangkan. Udah itu sometimes ada beberapa yang batunya harus dipanasin dan segala macam, atau dibakar di heating dan di oven dan segala macam, sehingga menghasilkan batu yang kristal sempurna. Pada saat sudah menjadi kristal sempurna, baru proses keduanya adalah cutting gitu kan. Nah, setelah prosesnya cutting, nah adalah masuk ke prosesnya adalah pemeriksaan batu permata. Dari proses pemeriksaan batu permata setelah diketahui natural, baru kita masuk ke arah jewelry untuk dipakai oleh kita. Nah, ini Sin udah punya 3 step. Tinggal tambah 1 step lagi nih. Proses membersihkan dan memasak batu permata. Curing ya kita nyebutnya. Sebenarnya gini kok, kalau misalnya proses curing ini kan sebenarnya ya kalau nanya kok eksperimental kita udah nyobain nggak? Udah nyobain. Kebetulan kan pas buat di jewelry kan kita ada oven sebenarnya, cuman emang temperaturnya kurang tinggi aja. Ya. Proses curingnya sih sebenarnya ya saya sebenarnya dari kemarin beberapa kali ke Bangkok itu mau nyari Mr. Ted Simelis sebenarnya. Ted Simelis. Iya, dia Ted udah Simelis itu kan emang dia ngajarin namanya proses heated treatment. Tapi heated treatment yang sama dia tuh dia udah terlalu tertinggal zaman. Ya. Jadi saran Koko sebenarnya kalau kamu mau belajar, kamu belajar sama seorang treater. Sebenarnya kayak kemarin saya kayak Cantaburi ngelihat yang dibakar pakai oksigen ya kita nyebutnya ya. Prosesnya sih emang nggak semudah apa yang dipikirkan kok. Oh Pertama, iya. satu ya, masalahnya problemnya itu kita untuk bisa masuk raftnya itu ke sini untuk kita sortir sebelum melakukan proses, kita nyebutnya treatment lah. Dari proses treatment penyortiran, terus kita curing, baru kita proses heat treatment ini belum ada gitu. Maksudnya satu tempat atau supplier yang berani masukin raft itu datang ke kita. Bukannya nggak ada. Sebenarnya peluangnya si orang Afrika untuk datang ke sini juga dia mau. Cuman yang jadi masalah di sini nggak ada yang mampu. Ya, emang siapa sih yang punya kemampuan untuk bisa meng-cure si batu ini bisa di-treatment dan tidak treatment. Dan seperti yang kita tahu ya guys, treatment itu nggak gampang ya. Dan itu membutuhkan waktunya bulanan, bukan cuma harian. Dan prosesnya pun dalam saat treatment itu nggak 100% semuanya berhasil. Itu kenapa batu permata itu walaupun hit A, hit B, hit C, kita tetap harus hargai karena itu yang terlahir dan sampai ke tangan Anda menjadi indah itu adalah yang berhasil. Yang gagalnya banyak nggak sih? Banyak dong. Sebenarnya gini, kan kalau nggak salah saya pernah bikin video ya, mungkin kalau di TikTok saya pernah ngeliat, saya mungkin rada hati kecil saya tuh nyeleneh gitu, ibarat kata saya datang ke Cantaburi kemarin ke tambang, ibarat kata lo orang biar ngelihat gitu, maksudnya proses penambangan safir itu seperti apa. Pikirnya langsung dapat safir langsung bagus seperti yang udah ada di toko-toko gitu atau yang ada yang dijual gitu. Semua itu butuh proses sampai saya ambil satunya paling bagus gitu, ibarat kata saya cutting hasilnya pun ada, ibarat kata saya posting di TikTok saya jelasin bahwa batu permata ditemuin dari alam, lu kira langsung digosok jadi batu cakep gitu, enggak gitu. Kalau misalnya dibilang ibarat kata contoh ya, kalau ngomong ruby hit, kita ngomong ruby hit, berapa banyak dari sekian banyak material yang diambil, yang bisa di hit yang mana, yang setelah di hit yang mana, ya kan, sampai bisa jadi PB kita nyebutnya yang mana. Dari sekian misalnya 10 kilo belum tentu ada satu kok. Iya, nggak, makanya guys, batu permata yang udah hadir di tangan kalian menjadi salah satu perhiasan, itu gimana pun juga kita harus hargain. Pernah ada satu pertanyaan dari customer saya, kenapa sih batunya mahal? Yang gagalnya juga banyak, ongkos produksinya tinggi ya. Nah, biaya untuk produksinya, untuk membuat perjalanan dari sang batu asli dari tanah menjadi sampai di tangan Anda,
itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Jadi kenapa batu permata mahal? Kenapa batu harganya cukup tinggi ya? Karena memang proses itu. Semakin treatmentnya dia semakin sedikit dan bisa menghasilkan satu batu permata yang indah, otomatis nilainya akan jauh lebih tinggi. Ya benar nggak sih? Jadi gini kok, ibarat kata kita ngomong, mungkin orang Indonesia ini sebenarnya, mohon maaf ya, ngomongnya rada ini, orang sini taunya pengennya batu bagus, murah harganya. Sedangkan mohon maaf, di dunia batu permata ini sebenarnya ada company-company besar, contohnya kita ngomong Gemfield. Mereka kalau nge-auction barang, lu datang kucuk-kucuk gitu, lu bawa duit gitu, lu bisa masuk gitu, mau auction. Oh nggak bisa. Lu mau datang ke company-nya gitu, datang ke Gemfield gitu, lagi auction nih, Ras Jambia, kita ngomong kasar, datang nih, mau dapat gitu, mau ikut dapat lotnya lah kita nyebutnya. Lu datang bawa duit jutaan dolar gitu, datang dengan gayanya gitu, lu mau ikut auction. No, who you? Ibaratnya which company? Ibarat kata. Makanya yang orang Indonesia atau orang awam ini nggak tahu bahwa dari company ini juga butuh cost, bos. Ibarat kata ngedirin sebuah company ini, mereka pameran di mana-mana. Karena mereka udah QC, barang-barang ini kualitas apa, harga berapa, Yes, harga ini, betul, harga berapa. gitu. Mereka tuh sebagai QC-nya gitu kan. Mana yang mesti di-cutting, Jadi mana waktu yang itu lu pernah dikabusin. datang ke Gemfield ditanya huyu gitu ya. Ya nggak berani juga kok, ibarat kata. Cuman kan tahu gitu kan. Nggak mungkin lo datang ucuk-ucuk datang ke Gemfield gitu ya kan, lo pengen ikut auction gitu ya. Duit gue juga nggak banyak kok masalahnya. Belum sanggup. Waktu itu gua sih, halo Mr. Pras. You're welcome katanya. Oke, gue lihat nonton. Masuk ke dalam gue lihat-lihat. Yang jadi masalah dompetnya nggak cukup. Batu permata itu yang masuk ke sini itu ibarat kata mungkin ya. Contoh nggak usah jauh-jauh. Barang yang sampai hektare-nya itu nggak bakal masuk sampai sini. Mungkin masuk, cuman hanya untuk segelintir orang aja. Ya, sebenarnya kita nggak nyangka ya di Indonesia ini banyak kolektor-kolektor yang mereka memiliki kekuatan dalam mengkoleksi batu permata yang top 10. Itu banyak tuh. Ya, cuman 10 tahun yang lalu semua barang-barang top 10 itu masih dikuasai oleh orang Jepang. Nah, setelah 10 tahun peminat tertingginya adalah orang-orang Cina. Nah, kita itu masih nggak, orang-orang Cina sebagai orang baru, mereka segala macam kualitas dihajar, yang penting cuma satu syaratnya, bersih aja. Mau segede 1 karat, 2 karat, 3 karat, semua dihajar sama dia. Nah, sekarang mereka udah sampai tahap udah mengalami namanya tahap semakin pintar gitu kan. Nah, kita di Indonesia itu lebih selektif. Kita membagi batu permata ini sebagai dunia hobi dan dunia investasi. Dimana kalau dunia hobi nggak perlu mahal, yang penting keren. Ya, kalau di dunia investasi beda cerita. Batunya harus keren, top, dan semakin lama semakin mahal. Karena berdasarkan pengalaman saya yang sudah sekarang hampir 25 tahun ya, nggak ada namanya batu permata yang harganya turun. Semua naik terus, mulai dari topaz, ya kita lihat dari sitrin, dari ametis, dari harga berapa sekarang menjadi harga berapa, kenaikannya cukup signifikan. Benar nggak sih? Sebenarnya bener kok. Yang Koko bilang masalah yang orang China daratan ya. Itu kan yang bikin harga ruby LED itu dari rasnya aja mereka yang papak kok sebenarnya. Ya. Sampai nggak bisa turun ke market itu mereka yang papak, mereka yang makan semua. Ibarat kata datang langsung dibantai sama mereka. Ya. Mereka cutting sendiri udah Ya. udah sedikit gila-gila juga gitu. Maksudnya bikin ngacau market emang mereka gitu. Nah, ini contoh dari batu permata yang ditemukan langsung di langsung dalam tanah. Kalian lihat kan? Ini penuh dengan inklusi, penuh dan segala macam. Ini harus diproses. Kalau mau diproses, cuman masalahnya ini ametis barangnya banyak, ditemukan banyak di hampir di seluruh negara ada. Nah, sehingga untuk mendapatkan yang bersih masih berpeluang cukup tinggi. Jadi yang seperti ini kita jadikan sebagai apa? Sebagai batu permata energi yang orang pakai untuk energi crystal healing namanya. Nah, ini yang batu-batu yang biasa ditemukan langsung dari dalam bumi. Sin, kita akan berbicara tentang namanya energi batu permata. Nah, apakah kamu mempelajari crystal healing? Saya sih sebenarnya enggak kok. Oh, enggak. Enggak arah ke sana. Cuman kalau ditanya believe or not believe, we believe. Ya. Sampai sekarang kalau ditanya saya punya batu yang nggak pernah saya pakai tapi masih saya simpan banyak.
Itu pun kalau datang ke tempat saya, Koko kan perhatiin ya, banyak raf, Ya. pajang-pajangan di area toko saya. Ibarat kata, percaya nggak percaya, saya sih nggak percaya banget. Tapi kalau misalnya ditanya, saya seneng lihatnya nggak seneng. Makanya kan sedikit berbeda kalau saya ngelihat batu permata itu lebih seneng dari rafnya atau dari mananya gitu. Tapi kalau Koko tanya, maybe maybe no lah kok. Iya. Karena lu nggak dalamin namanya crystal healing ya. Nggak dalamin crystal healing kok. Ya, cuman emang setiap benda di dunia ini mereka punya energi. Ya, salah satunya yang kalian bisa dapat buktikan dengan sangat cepat, batu apa yang memiliki energi yang tertinggi dan sangat cepat dapat digunakan. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang Sin bisa jawab nggak? Belum tahu tuh jawabannya, kok masih bingung. Batu baterai. Batu baterai kok? Ya. Oh iya benar Ya. juga. Kalau tanpa batu baterai, handphone kamu nggak nyala, ya. Udah gitu, mobil kamu sekarang juga nggak nyala, gitu Bener ya. juga. Nah, Kan jadi dari mineral juga, dari litium dia. di dalamnya kan ada litium, ada karbon, ada segala macam. Bener Itu kan juga, batu ngomong, ya. iya, bener. Cuman sayangnya nggak dijadiin perhiasan. Kebayang kan, kalau misalnya Sin jalan-jalan depannya pakai batu ABC, wah disangka orang gila nanti dia. Padahal dia ngomong, dia punya energi loh. Terus nyetrum nih. Ya, sebenarnya setiap batu mineral itu memang punya manfaatnya masing-masing. Terlahir di dalam keluar dari kandungan bumi itu, mau dari mineral permata atau mineral bukan permata, semuanya memiliki fungsi dan masing-masing. Ada mineral yang untuk menjadi obat, itu menjadi energi penyembuhan. Ada mineral yang menjadi makanan, itu untuk menjadi energi untuk kekuatan dan segala macam gitu ya. Ada yang bisa menjadi barang keperluan rumah tangga dan segala macam, itu ada energi manfaat. Jadi semua batu atau mineral yang muncul di bumi ini semuanya memiliki energi, gitu kan. Nah, apalagi batu permata, dan sekarang memang dipelajari oleh orang Korea, orang Prancis, orang Eropa. Mereka sekarang adalah namanya ilmunya adalah crystal healing. Maka percaya bahwa dengan batu permata dan memakai batu permata memiliki manfaat yang baik dan menyempurnakan manusia dan memperindah manusia. Gitu. Ya, oke, Chris. Chrisin dulu namanya siapa sih sebenarnya? Chrisin. Emang orang tua lu suka Chris? Bukan, sebenarnya ceritanya cukup panjang. Oke. Jadi itu sebenarnya waktu lahir karena masuk ICU, ibarat kata papa tuh cuma lisan doang. Namanya pengen Chris and Sin-Sinnya baru, Chrisnya Christmas sebenarnya gitu. Oh, Christmas. Karena pas Natal gitu lahirnya. Kebetulan cuma lisan karena papa atau mamah mesti pulang pergi itu cuma dikasih lisan gitu. Jadi akhirnya kebetulan lurahnya atau RT RW-nya ini wong jauh gitu, dipikirnya Chris, jadi dikasih nama, udah keluarnya nggak bisa dirubah kok. Oh gitu, Chris. Sebenarnya pengen dirubah, cuman kan udah terlanjur. Sebenarnya jangan berubah lah. Jangan berubah lah. Ya. Maknanya juga keren juga sih. Jadi kalau kamu jadi Christine beda cerita kan, karena sering ke Bangkok, jadi Christine lebih gampang gitu kan. Ya. Jadi mungkin papa mamanya pertama ngeliat, wah ini wanita nih, kita kasih nama Christine. Pas keluar laki-laki, waduh Christine jadinya. Udah deh. Thank you Chris, Thank you Koko juga udah ke sini. Undang kita ke sini. Saya selalu doakan supaya My Game Lab terus berkembang, Amin. Semakin maju dan menjadi volunteer di dunia batu permata dan jewelry. Saya juga berdoa semoga ke depannya nih sebenarnya dunia batu permata ini lebih maju lagi ya ke depannya. Dan saya senang sebenarnya dengan podcast dan video-videonya Sin yang bisa memberikan pengetahuan banyak terhadap orang, terutama anak muda yang masih baru mau tahu permata, bahwa masih banyak batu permata di luar ruby, safir, dan emerald yang cantik-cantik. Ya. Banyak banget. Ya, banyak banget. Nah, jadi kalau pengen lihat koleksi mineral atau misalnya mau periksa batu permata, My Game Lab adalah salah satu gemologi lab yang saya percaya. Sin, punya tips-tips nggak untuk para pecinta batu permata pemula? Sebenarnya gini kok, kalau misalnya jujur ya, kalau dulu kan kalau saya pertama kali senang batu itu sebenarnya dari birthstone ya, milihnya. Kebetulan zaman dulu tuh saya lahirnya bulan Desember, saya senangnya topaz. Dulu topaz juga bukan kata mungkin kalau untuk orang yang udah lama gitu, mungkin nggak gitu dilirik. Sedangkan coba deh punya blue topaz,
punya ametis, punya citrin. Sekarang turmalin juga mahal juga. Itu bisa loh. Maksudnya cuttingannya extraordinary. Bisa di luar umumnya. Biasa umumnya kan octagon step, oval brilliant segala macam. Sekarang kan bisa di custom. Kita kan ada tempat cutting juga, bisa datang ke tempat kita, bawa batunya, udah bosen kita desain ulang, kita bikin custom cut yang lebih menarik lagi gitu bentuknya. Paling saran saya sih sebenarnya buat para pemula sih sebenarnya mencintailah batu permata itu, nggak harus jaring yang mahal dulu. Ketika kalian suka, ibarat kata, percaya menikmati prosesnya mengoleksi batu permata itu panjang. Paling itu doang kok. Oke, jadi kalau kalian main ke rawa bening, kalian bisa cari My Games Lab. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang batu permata, mau tahu tentang identifikasi batu permata, boleh tanya sama Sin. Orang yang humble, orang yang mudah diajak berbicara, ya, nah, cuman makannya banyak. Ya. Thank you guys, semuanya. Kita see you lagi, nanti ketemu di podcast yang keempat. Bye-bye.